apa sih kebutuhan orang, apa sih keinginan orang gitu loh. Ketika kita tahu benar-benar exactly tahu gitu ya, baru kita bisa memproduksi kebutuhan mereka. Impor garam, impor beras, segala macam. Padahal gitu. kita sumbernya ada. Padahal kita negara bisa dikatakan matahari itu sepanjang tahun, ya kan? Terus garam misalnya laut kita itu paling luas, Paling 2/3 adalah laut. Betul. Gitu loh. Kenapa malah justru impor? Nah, karena itu dia Indonesia itu di zona nyaman. Ya. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Oke, selamat datang di Eti Talk. Episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial ya. Datangnya dari jauh-jauh dari ibu kota. Dan beliau ini salah seorang mentor saya juga. Orangnya viral banget dan dia adalah Andre Kokois. Selamat siang. Selamat siang, Katik. Aduh jadi kaku nih mau ngomongin apa. Soalnya kalau udah ngobrol bareng Ko Andre ini nggak bakal habis-habisnya waktunya ya. 1 kali 24 jam itu nggak bakal selesai. Iya, selalu sampai subuh. Jadi beliau adalah salah satu pengusaha fashion yang di bidang apa kok konveksi ya, macam-macam. Konveksi lah. Jadi sangat luar biasa banget, orangnya inspire juga. Dan salah satu alasan kenapa saya juga bisa ada di sekarang ini karena beliau juga banyak motivasi ya. Kita mau ngomong apa ini? Makanya bingung juga. Bingung juga, udah semua dibahas soalnya. Iya, semua udah sering dibahas. Ya udah, yang penting kita in frame aja nih. Oke kok. Banyak nih yang nanya. Karena kan Koko kemarin sempat viral tuh. Ya. Apa sih artinya Kokois itu sebenarnya? Kokois sebenarnya itu nama dari anakku ya. Dia masih kecil gitu. Si Sunshine ngomong kokoi gitu. Oh dia manggil Koko Kokoi. Waktu itu pas di Bali juga deh waktu itu. Ya udah dari situ diplesetin Kokois gitu. Kokois apa diplesetin ya. Koko nasionalis gitu. Oke juga sih gitu. Ya udah akhirnya aku bikin akun IG ya namanya Andre Kokois. Andre Kokois gitu. Oh jadi dasarnya dari apa namanya anaknya Koko namanya Sunshine. Sehingga bisa ada keluar bahasa Kokois gitu ya. Tapi arti yang sebenarnya Kokois itu kenapa Koko sendiri langsung lebih nasionalis itu sebenarnya maksudnya gimana tuh Kok? Sebenarnya jiwa bukan jiwa ya nggak tahu sih terserah sih. Kebanyakan ngomong nasionalis gitu ya. Bukan aku yang ngeklaim, tapi kalau dari aku sendiri itu lebih ke karena kan gimana ya? Karena dulu orang tua itu kan udah lama ya. Di dunia tekstil kain gitu loh. Kayaknya mama itu dari 80-an deh. Pokoknya dari zaman dia. Dari dulu banget ya. Pokoknya dari zaman dia masih single itu udah kerja di toko kain. Oke. Dulu toko kain di Jakarta itu yang terkenal itu namanya Pintu Kecil. Itu di daerah Toko 3 atau ya Toko 3 situ ya dekat kota gitu. Dari situ trennya berubah pindah ke Ruko Grand Boutique di Mangga 2. Nah di situ tuh makanya dulu kan boomingnya ITC Mangga 2 kan, ITC Mangga 2 dan lain-lain. Di saat itu Tanah Abang udah ada, tapi masih hype-nya itu lebih terkenal di Mangga 2. Oke. Nah dia pindah lah di Mangga 2, masih ikut orang, terus akhirnya diajakin kerjasama sama orang, buka toko di Tanah Abang. Gitu, itu udah tahun berapa ya, nama tokonya Mercy Tech dulu. Oke. Ya dari cerita dari zaman aku kecil, itu tuh nyokap selalu cerita bahwa kain garment Indonesia tuh hebat. Oke. Gitu loh. Tapi emang jujur seingat aku tahun 2000-an deh, mulai tahun 2000-an itu abis kerusuhan lah ya pokoknya. Itu Cina makin bangkit gitu ya. Terus banyak pengusaha di Indonesia khususnya di garment and textile gitu ya.
itu nggak mau pusing gitu loh. Ya, Ya udah impor aja gitu loh. biar cepat. Biar cepet gitu loh. Akhirnya ya karena kita udah nggak pernah produksi, kapasitas produksi akhirnya berkurang, otomatis ya skill akan menurun. Update teknologi akan kurang gitu loh. Ya itu yang mau menyebabkan Indonesia akhirnya makin tertinggal dari Cina. Ya. Bahkan sekarang mau dibalap lagi sama Vietnam, Oke. sama Thailand gitu. Padahal duluan Indonesia. Makanya kalau misalnya teman-teman gitu kan ngelihat banyak produksi-produksi itu made in Indonesia, khususnya banyak dari Eropa itu Iya. made in Indonesia. Kenapa? Kenapa justru malah orang Indonesia malah made in? Cina. Dan lain-lain, Sri Lanka, Bangladesh gitu kan. Nah, itu aja sih. Menurutku sangat disayangkan. Iya, Kita iya. punya potensi, tapi kok enggak gitu loh ya. Nggak Enggak mau dilanjutin. ya. Jadi guys, kalian harus tahu Ko Andre ini salah satu orang yang menentang importir. Jadi sangat suaranya sangat besar ya untuk kita orang Indonesia sendiri harus mampu, justru malah mampu untuk ekspor produk kita sendiri karena kualitas yang kita punya sebenarnya jauh lebih bagus. Betul. Jadi karena gini, sebenarnya aku nggak menentang impor karena kita yang namanya industri ya, goalsnya adalah untuk supaya manusia itu makin better, Iya. ya kan? Pasti kan ada yang bahan baku atau teknologi kita emang butuh impor gitu loh. Emang kalau misalnya kita nggak bisa, Iya. it's okay gitu Oke. kan, logiknya gitu loh. Tapi di Indonesia bisa gitu loh. Terus ngapain kamu impor? Iya. Sama kayak misalnya aku juga logikanya gitu ya, kayak misalnya pemerintah banyak impor garam, impor beras, Iya. segala macam. Padahal gitu. kita sumbernya ada. Padahal kita negara ya bisa dikatakan matahari itu sepanjang tahun, ya kan? Terus garam misalnya laut kita itu paling luas, Paling 2/3 adalah laut Betul. gitu loh. Kenapa malah justru impor? Nah, karena itu dia Indonesia itu di zona nyaman. Ya. Dari pemerintah sampai pengusahanya dan semuanya maunya nyantai Iya. gitu loh. Kayak misalnya aku sempat masuk ke industri pangan, Oke. aku explore ya, maksudnya di daerah Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Gimana sih padi dari awal sampai akhir gitu. Itu prosesnya sangat pemborosan, sangat tidak efisien. Iya, iya. Itu ngaco gitu loh. Di luar negeri di Jepang udah industri 4.0, Iya, Indonesia masih 1.0. 1.0. Gimana kita mau bersaing? Logikanya gitu loh. Iya, iya, betul. Terus kenapa ya kita ngomong pemerintah atau banyak pengusahanya ya Terima aja. terima aja. Oh ini nggak bisa, ya udah gue impor aja deh. Nah, apa mindset yang kayak gitu yang membuat Indonesia akan stuck gitu. Semakin terpuruk bahkan nanti. Terpuruk, nggak akan bisa maju. Nggak akan bisa maju. Kalau misalnya kita punya mindset seperti itu, Iya, betul. gitu. Makanya kalau misalnya aku menentang oknum-oknum yang mengedukasi impor dan produknya itu konsumtif, nah itu aku nggak setuju. Oke. Kalau dia mengedukasi impor tapi produktif gitu ya, ya aku setuju gitu loh. Oke. Seperti kayak konsep kawasan berikat gitu. Kita impor tapi tujuannya untuk ekspor. Iya. Seperti itu sih. Tapi ya untungnya sih sekarang aku lihat makin banyak nih apa namanya generasi-generasi sekarang yang jiwa ekspornya tuh makin tinggi. Iya. Karena dia sudah merasa bahwa banyak sumber daya yang memang harus dimanfaatkan ya kok ya. Betul, betul sekali. Nah sekarang kemarin Koko tuh sering banget nyebutin tentang lokal brand gitu. Dan Koko ini adalah salah satu orang yang sangat mensupport orang-orang seperti kita untuk menaikkan lokal brandnya itu. Apa yang harus dimiliki sebuah lokal brand sehingga dia mampu untuk maju ke ranah nasional? Oke, yang dibutuhkan adalah sebenarnya dasar marketing sih sebenarnya. Oke. Dasar marketing dalam artian kita harus tahu di posisi apa sih kebutuhan orang, apa sih keinginan orang gitu loh. Ketika kita tahu benar-benar exactly tahu gitu ya, baru kita bisa memproduksi kebutuhan mereka. Ya, jadi yang utama adalah target market dulu ya, Betul. baru kita menyiapkan produknya. Betul. Karena dari zaman dulu tuh kan orang kebanyakan produk dulu, baru dia cari market. Nah itu Nah itu yang akan
akan bakal ketinggalan gitu ya. Ketinggalan karena susah gitu loh. Karena yang ujungnya dulu dong, kita mau jual ke siapa gitu loh logikanya. Itu sih. Setelah kita tahu baru kita mempersiapkan produk yang diinginkan. Betul. Iya. Nah, untuk mencapai marketnya itu kok, kira-kira apa-apa saja sih yang harus kita preparekan sehingga akan tepat sasaran di market tersebut? Yang kita harus lakukan yang pasti research. Riset ya. Research dulu segmennya mana, target marketnya, kita analisa kebutuhan dan keinginan mereka. Baru kita ciptakan unique selling proposition atau value propositionnya. Oke. Kita mau solve apa sih gitu loh. Ya kan kita ya kalau misalnya itu kan ada value proposition canvas itu kalian googling aja atau bisnis model canvas itu kan bisa dikatakan bisnis model canvas ini adalah rumus atau canvas yang dipakai sama semua startup, semua perusahaan-perusahaan yang mendisrupt. Yes, gitu loh. Hampir semua perusahaan besar yang menggunakan konsep ini, Pasti. rumus ini. Karena kita cari esensinya, Iya. cari fundamentalnya dengan bantuan kotak-kotak itu. Kotak itu. Dan sangat sederhana sih kalau memang kita tahu ya. Tapi ketika kita explore lumayan tuh PR-nya. Lumayan. Kayak contoh misalnya aku kasih contoh. Misalnya ketika Uber, Gojek dan lain-lain otak-atik gitu. Apa sih ternyata kebutuhan orang? Kebutuhan orang itu pindah dari titik A ke titik B gitu loh. Apa yang bisa kita akalin? Perlu nggak kita invest mobil? Perlu nggak kita invest driver? Kayaknya nggak perlu karena kita punya teknologi internet. Ya udah berarti key activity kita adalah aplikasi. Iya. Nah kayak gitu. Jadi buat Permainannya di situ. Kayak main monopoli sih. kayak buat ngecak lah. Kayak buat ngecak. Jadi kita bisa ngesupnya di situ ya. Keren sih. Nah tadi kita sudah membahas tentang lokal brand. Menurut Koko sendiri, bagaimana penilaian Koko tentang lokal brand yang ada di Indonesia saat ini? Kalau penilaianku pribadi makin lama makin keren. Oke. Keren, makin keren jujur. Kayak yang aku perhatiin sih jujur masih di fashion lah ya. Sekarang nih di marketplace itu makin keren-keren. Bahkan untuk segmen cowok pun makin banyak yang keren. Sebenarnya kalau cowok tuh aku udah ngikutin dari zaman aku sekolah itu distro tuh. Itu kan lokal semua ya. Iya lokal. Itu makin keren-keren lah pokoknya. Terus merambah ke kosmetik lah ya atau perawatan tubuh dan lain-lain itu kan majority lokal ya. Bahkan brand-brand besar raksasa makin keambil tuh market mereka. Iya. Kok kalau misalnya yang seperti kita lihat nih beberapa ada yang sempat stuck juga lokal brand. Bisa nggak dilihat bagaimana menurut Koko atau pandangannya Koko sendiri untuk lokal brand itu kenapa dia bisa beberapa ada yang stuck terus malah nggak bisa move pada saat pandemi ini? Ya itu banyak aspek sih. Banyak pandemi ini nggak bisa move kenapa ya mungkin ya dia terlalu di zona nyaman bisa juga ya kan. Terus bisa juga kita bilang mungkin energinya itu nggak cukup untuk dia move gitu kan. Banyak aspek sih gitu loh. Terus juga kalau misalnya orang secara harafiah mengartikan yang penting online, buruan online gitu. Enggak 100% tepat, bukan obat 100% itu langsung sembuh, enggak gitu. Baru bilang online tuh semua berburu ke online belum tentu pas ya. Belum tentu pas gitu loh. Bahkan ketika pandemi ini justru malah aku bikin showroom gitu. Showroom. Padahal selama dari MFG ada 2012 belum ada gitu loh. Ada offline orang datang. Kami udah emang dari awal lahir tuh online gitu ya. Tapi ketika pandemi malah aku lawan arah gitu loh. Ya kan? Ya ramai juga gitu. Iya. Padahal kenyataannya sebenarnya yang mau ditarget market adalah online gitu ya. Tapi justru malah jawaban itu semua ada di pandemi. Iya. Jadi maksudnya ketika pandemi ini kali teman-teman yang pemilik brand lokal dan lain-lain, kalian harus tahu dulu gitu loh. Balik lagi ke fundamental atau core business, core key activity-nya apa sih gitu loh. Value proposition kalian apa sih gitu loh. Iya.
diacak lagi gitu loh. Iya. Jadi nggak seharus misalnya harus online, harus ini, nggak juga. Nggak mesti harus online gitu. Nggak juga, aku bilang nggak juga gitu loh. Nah kok kita sudah bahas tentang lokal brand, terus tadi kita sempat bahas tentang importir. Menurut Koko sendiri, bagaimana lokal brand ini sebenarnya bisa bersaing dengan import? Bisa. Yang penting balik lagi yang aku bilang kita fokus ke strength kita. Ya kalau misalnya aku jujur, kalau misalnya untuk baju kita ngadu head to head sama di Cina yang bahan-bahan nilon, spandex, itu pasti kita kalah. Karena kita bahan bakunya kurang gitu loh. Oke. Di sana mereka udah lebih banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngadu rayon dan lain-lain, Indonesia Katun ya kok ya. rayon. Rayon. Karena Indonesia adalah penghasil rayon terbesar di dunia. Oke. Jadi kalau misalnya mau fokus kita worldwide gitu ya, fokus di rayon. Gitu loh. Itu aja sih, karena jangan kita kayak kalau katun, jujur katun tuh kita nggak ada loh. Nggak ada ladang kapas di Indonesia. Oke, jadi orang banyak cerita ngomongin katun, pada dasarnya sebenarnya di ladang Indonesia tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Waktu itu pernah pemerintah mau coba bikin di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara. Oke. Tapi gagal gitu loh. Waktu itu di Kalimantan pernah mau dicoba juga tapi kurang karena kan dia lahan gambut, ternyata kurang pas. Impor kita untuk bahan baku katun. Gitu ya. Tapi kalau rayon kita punya banyak. Oke, jadi dalam satu produk fashion itu kita tuh ada beberapa ada beberapa tekstur kain ya. Jadi bukan hanya rayon aja atau poli aja, itu kadang-kadang ada mixnya juga ya kayak di situ ya. Betul, karena kan pertama tuh bahan baku ya kan, kayak polyester itu kan dari bisa dikatakan dari minyak ya, minyak bumi gitu. Oke. Rubah menjadi benang. Nah, benangnya pun ada banyak Jenisnya. campuran. Gitu. Kita mau bikin benang, ini ada yang filamen atau ada spoon gitu. Spoon itu dari potongan-potongan kecil. Itu biasa di apa namanya? Polyester. Tapi kalau misalnya katun itu dia pasti spun. Gitu loh. Kalau si rayon itu filamen itu panjang, dia nggak mutus. Kalau spun itu serat-serat dipintal jadi benang. Nah di situ kita bisa akalin juga campurannya berapa persen dari benang sendiri. Iya. Ya. Nah ada juga ketika udah benang masing-masing kita rajut atau tenun. Ya kan? Kalau rajut ini kayak ini aku rajut, ya kan? Kalau rajut itu dia ngelup begini. Kait gitu loh. Kalau tenun itu ya kayak anyaman gitu ya. Jadi nggak akan bisa stretch kecuali ada benang spandek. Tapi kalau knitting ya itu even kita nggak pakai spandek masih bisa lah. Gitu loh. Apalagi konstruksinya modelnya rib. Nggak perlu spandek. Udah stretching. Pasti bisa. Tapi ya nggak balik gitu loh. Jadi sebenarnya itu pun kompleks gitu loh. Kalau mempelajari produk material tuh kayaknya harus sekolah dulu nih. Oh iya, di Bandung itu ada S1 tekstil. Jadi mempelajari bagaimana struktur material itu semua ya? Itu kompleks makanya gitu loh. Makanya di Indonesia sendiri banyak, ya itu dia edukasinya tuh kurang karena balik lagi ke pendidikannya Indonesia masih kurang. Iya. Jarang, nggak suka baca dan lain-lain. Jadi gampang dikibulin kalian gitu loh di marketplace gitu kan. Foto doang, habis itu datangnya panas. Habis itu datangnya nerawang gitu. Jadi menang di foto ya kalau di marketplace. Nah, terus kayak misalnya kayak kalian mayoritas taunya polyester panas atau apa segala macam, belum tentu. Karena dengan teknologi sekarang kayak misalnya dry fit. Yang sport brand itu kan sebenarnya polyester. Polyester. Nah ini saya sendiri pelaku fashion baru kali ini tahu nih ngobrol tentang berarti kurang dalam nih ilmunya nih, harus turun nih. Jadi banyak, jadi kayak misal even polyester pun kalau yang misalnya spun itu dikasih coating atau kimia tertentu itu evaporasi cairan akan semakin cepat. Gitu. Makanya dry fit kalau misalnya kalian baju olahraga itu banyak pakai polyester. Ya, karena emang lebih bagus daripada katun bahkan. Lebih nyaman ya. Untuk cepet kering gitu loh. Oh, justru malah cepet kering ya? Cepet kering gitu loh. Karena pada dasarnya dominan orang pada paham kalau polyester tuh plastik ya kok ya, bahannya lebih ke nggak menyerap dia malahan ya kok ya.
Iya, kalau nyerap kurang Kurang. gitu loh pasti, karena dia secara atomnya pun udah berbeda gitu ya. Serat paling dasarnya. Jadi tapi kalau misal untuk kita olahraga kan yang penting cepat kering. Kering, iya. Kalau kita misalnya kalau aku nih main futsal pakai kaos gitu, keringetan itu Basah, berat. iya, iya, Pasti iya. berat. Yang ada malah masuk angin. Dia nyerap lagi ke dalam tubuh kita ya. Karena nggak langsung kering. Tapi kalau misalnya kayak dry fit atau apa, itu cepet keringnya. Iya, iya, iya. Nah, yang tadi kita bahas banyak nih, orang Indonesia itu sebenarnya kurang begitu dalam dan paham benar tentang edukasi material yang kita miliki gitu. Yap. Menurut Koko sendiri, bagaimana cara kita menjelaskan atau memberikan edukasi kepada orang Indonesia sendiri untuk cinta sama produk lokal brand? Kalau aku sih nggak menyarankan atau memforce untuk cinta. Enggak gitu loh. Kayak misalnya campaign dari zaman dulu, zaman aku kecil, Mas Pion gitu kan. Cintailah produk-produk Indonesia gitu. Dan campaign pemerintah aku cinta produk Indonesia dan lain-lain. Kita nggak bisa masuk kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak ibarat kata kamu nggak akan bisa memaksakan pacar kamu atau kenalan kamu untuk cinta sama kamu tiba-tiba. Iya, iya. Enggak. Kamu harus bisa menyenangkan dia dulu. Ya kan? Memenuhi kebutuhan dan keinginan dia. Gitu. Balik lagi kita ke quality dulu. Upgrade quality step by step, ya kan? Ketika konsumen melihat bahwa brand Indonesia bagus, dia akan cinta sendiri. Udah otomatis cinta ya. Otomatis. Jadi nggak bisa dipaksain. Ini tambah seru nih. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau Koko tuh kan sendiri sebagai pengusaha yang mengedepankan lokal brand ya. Belakangan ini kan Koko sempat viral tuh. Gimana sih sebenarnya caranya untuk nge-branding produk kita supaya lebih mantap dan lebih brand awareness-nya tuh langsung dapat ke sasarannya? Banyak cara, yang pasti kita harus fokus kalau aku bilang. Oke. Harus fokus, ciptakan dan harus fokus ke satu bidang gitu ya. Oke, kita mau ngambil positioning kita apa gitu kan. Karakternya apa, kalau aku sekarang sering ngomong kosa katanya genre-nya apa. Genre ya. Genre kita, produknya, brandnya apa gitu loh. Baru kita ceritakan storytelling gitu loh. Konsepnya, how-nya. Iya. Baru what-nya. Nah, jangan fokus ke where dulu. Jadi kita harus fokus tuh dari why. Kenapa sih brand ini ada? Itu kan karena dasar sebuah cerita. Oke. Terus berikutnya how. Bagaimana nih kita menyampaikan why-nya atau ceritanya Ke mereka. ke customer, ke target market kita. Baru kita pikirin what, bentuknya apa aja. Ketika udah itu jadi, baru kita pilih where. Yang Karena tepat sasaran. di mana gitu kita naruh konten atau komunikasinya gitu loh ya kan. Karena orang banyak fokus ke technical gitu loh. Tapi dasarnya nggak tahu apa nih gitu loh. Ya. Tahu-tahu where, ads, iklan, Facebook, Google gitu kan, endorse, ABC gitu. Ternyata nggak tahu nih. Karena mereka nggak akan efektif kalau misalnya yang disampaikan pun tidak dia nggak tahu, nggak sesuai gitu loh. Jadi bukan masalah endorse nggak efektif atau iklan nggak pas. Balik lagi, kamu mau ngapain? Mau kemana tujuannya itu? Apa yang mau disampaikan? Pas atau enggak ya? Sama kayak misalnya kita belum tahu tujuan kita mau kemana. Terus kita berdebat masalah naik bus apa naik taksi atau naik ojek. Iya. Cocok nggak gitu? Gue naik ojek salah gitu. Lebih baik naik bus. Kemana dulu gitu loh. Jangan si A ngomong begini ya kan, kalian langsung FOMO. Nah itu banyak pebisnis kayak gitu. Yang salah. Yang salah kayak gitu. Karena masih pakai sistem konvensional yang mungkin pada dasarnya edukasi ke pengusaha sendiri itu belum ya kok ya? Ya itu dia, karena pada dasarnya orang Indonesia nggak suka belajar. Ya orang mayoritas yang aku bilang lagi, kenapa mau impor ya karena pengusaha Indonesia zaman dulu ya nggak mau ribet. Cari gampang Dan itu masih sampai sekarang. Termasuk marketing gitu. Oke. Tuh orang-orang marketing PR buat kalian, gimana caranya supaya tepat sasaran? Hubungi Andre Kokois. Nah kok sekarang kan banyak sekali apalagi musim pandemi ini rata-rata orang masih belajar.
digunakan waktu untuk belajar dan memperbaiki usaha-usahanya mereka yang pada dasarnya yang kemarin tidak begitu mengerti tentang edukasi dan lain sebagainya, mereka tuh belajar pada saat pandemi. Dan akhirnya di tengah-tengah pandemi itu banyak banget produk-produk yang muncul. Dan mereka berusaha untuk membuat diferensiasi. Menurut Koko sendiri, penting gak sih diferensiasi itu ada pada setiap lokal brand? Penting, tapi nggak penting banget. Oke. Kalau menurut aku ya, gitu. Karena biar beda aja itu, ya maksudnya gimana ya? Ketika emang kita fokus ke tujuan kita, kita memberi, tapi value-nya nggak berubah gitu ya. Ya maybe namanya dalam perjalanan kita akan menjadi beda sendiri dengan kompetitor, gitu. Nggak perlu bahasanya apa ya, dadakan atau ujuk-ujuk, gue pengen beda gitu. Nggak kayak gitu cara mainnya gitu loh. Konsepnya nggak kayak gitu, ya kan. Makanya kalau dalam marketing kan pertama STP, segmentation, maksud kita segmenin cari mana customer kita kotak-kotakin gitu kan. Terus targeting, kita target, kita pilih gitu loh, yang mana. Habis itu kita positioning. Positioning ini kita harus pakai value proposition. Apa nih positioningnya? Kembali lagi ke BMC. Ya itu bisa gitu loh. Baru kita differentiation dari situ. Kalau step dari situ belum terpenuhi, kamu pengen beda aja, itu ngaco. Gitu, differentiation. Jadi itu pondasi gitu loh. Step by stepnya, nggak bisa kita mulai dari langsung differentiation gitu loh. Misalnya differentiation misalnya packagingnya mau beda gitu, nggak kayak gitu juga, nggak kuat gitu loh. Sebenarnya penting tapi bukan jadi faktor utama gitu loh. Itu istilahnya faktor pendukung. Betul, karena yang konsep sebenarnya differentiation itu adalah lebih ke karakter atau genre-nya sih. Oke. Kayak misalnya aku misalnya apa deh? Terus gitu ya. Kita ngomong differentiation bukan technical different kain dan lain-lain. Mereka pasti sama-sama juga. Iya, betul. Sama halnya dengan misalnya brand papan atas, ya kan? Kita ngomong dan lain-lain. Material pun juga sama. Bahkan desain pun mereka nyontek-nyontekkan. Betul. Ya itu dia, bukan differentiation. Differentiation itu bukan masalah technical, tapi lebih ke balik lagi yang mensupport positioning kita. Itu loh, harus beda dengan kompetitor positioningnya. Karena kebanyakan orang tuh fokusnya differentiation tuh beda aja gitu loh. Entah itu materialnya, entah itu apanya, segala macam. Itu sih. Oke. Nah kok, ini kan sekarang kita lagi banyak nih, beberapa tahun terakhir ini kita fokus di sosial media gitu loh. Pada dasarnya sosial media itu pasti sangat mempengaruhi di tren fashion. Nah menurut Koko sendiri, kemajuan sosial media itu seberapa jauhkah pengaruhnya untuk tren fashion? Oh pengaruh banget. Besar. It's about 50% lebih? Bisa lebih malah. Karena balik lagi, fashion itu bukan masalah what, tapi masalah who, wear what. Gitu. Kita ngomong trennya begini gitu, bukan masalah what trennya, tapi kita lihat who-nya. Siapa sih gitu loh. Dia bawa apa gitu, what pakai apa. Ya sama kayak misalnya BTS atau Korea pakai apa, akhirnya jadi tren. Gitu loh. Jadi kita zaman sekarang masalah who. Bahkan sampai ke arah fundamental kayak misalnya lebih ke bahkan bisnis, saham, koin dan lain-lain. Siapa who yang mau pom kan gitu. Sekarang masalah ke sana. Jadi memang itu sangat besar banget ya perannya trend fashion itu, sosial media untuk trend fashion ya. Besar banget. Kita hidup dan besar gara-gara sosial media juga. Iya. Nah kemarin nih sempat beberapa dalam era pandemi ini kita survive ya, terutama pelaku bisnis di bidang sandang. Karena pada saat kita melihat bahwa di sandang sendiri kalau dalam kebutuhan di pandemi itu tidak
menjadi prioritas gitu. Nah, apa yang Koko lakukan, strategi apa yang Koko lakukan pada saat kita menghadapi pandemi? Ya ini kayak kemarin awal langsung stop produksi baju, bikin masker, ya kan. Dan bikin masker udah mulai turun, banyak trennya karena orang dulu namanya apa ya, sebelum PPKM. Lockdown? Bukan apa? Apa sih dulu awal-awal tuh Apa yang itu? di rumah. Nah itu kan orang di rumah aja, kerja dari rumah dan lain-lain. Work from home itu. Akhirnya mereka banyak penggunaan baju, yaitu baju tidur Baju kan. tidur. Nah, Iya, dan kebetulan arahnya di Indonesia ke tie-dye. tie-dye. Langsung move gitu Move, loh. iya. Jadi ya arahnya gitu sih menurut aku, ya tetap kita beradaptasi sih. Adaptasi. Siapapun yang bisa beradaptasi dia yang akan bisa move ya kok ya. Pasti karena ya beda, ya itu dia kenapa manusia dari zaman batu sampai sekarang kita punya handphone, pet, tab dan lain-lain. Ya karena kita spesies yang paling jago beradaptasi Oke. gitu dibanding spesies lain. Spesial lain ya. Iya. Nah kok untuk digital marketing sendiri nih perannya sangat penting kan dalam kondisi kita. Menurut Koko tuh seberapa powernya untuk sebagai pengusaha yang kita hadapin untuk digital marketing? Ya power lah ya, karena digital marketing tuh sebenarnya gimana ya, konsep namanya menurut aku ya, konsep digital marketing itu ya yang tadinya dulu tradisional analog ya kan, sekarang kita digital. Kalau menurut aku eranya digital marketing ini bisa dikatakan lebih ke luas lah ya, tapi ada yang ya kayak endorsement dan lain-lain itu menurutku juga masuk konsep ranah digital marketing. Iklan juga gitu kan masuk. Karena kan marketing itu luas ya. Iya. Iklan itu sebenarnya hanya bagian dari promotion mix. Oke. Promotion mix salah satunya ada advertising ads. Nah ads ini bisa berubah menjadi yang tradisional menjadi sekarang digital. Nah digital bedanya apa? Bedanya adalah bukan, kita bisa tracking gitu loh. Kita mau cari orang yang sukanya apa nih gitu loh kan. Ketika orang udah kena ini dia bakal bisa kena lagi dan lain-lain. Nah itu trackingnya ads gitu. Tapi kalau kita konsep digital marketing, marketing sendiri luas. Marketing sama selling itu di dalamnya. Di dalamnya marketing. Marketing gitu loh. Nah digital. Yang orang tahu sekarang, yang orang tahu dari dulu kan selling ya. Jadi konsep digital marketing ini banyak orang salah paham sih. Iya. Terlalu kecil disegmenin ke iklan. Ke itu sih, itu doang sih menurut. Padahal prosesnya panjang banget itu ya. Prosesnya mah nggak berubah. Dari marketing ya, dari pemahaman aku itu adalah marketing adalah bagaimana kita research. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang. Itu marketing. Dan kita deliver gitu. Deliver sesuatu yang sesuai gitu ya. Nah, itu marketing dari konsep aku ya, karena yang aku pelajari banyak buku ya kan, dari ya kebanyakan dari Phil Kotler ya. Phil Kotler kayak gitu loh. Jadi mazhab aku ke sana. Oke. Tapi Koko ini semua bidang dipelajari sih. Enggak juga lah. Sampai bingung mau nanya yang mana karena semua bisa. Nah kalau sebenarnya tadi kan kita banyak bahas tentang digital marketing. Nah yang paling terpenting sebenarnya untuk kita sebagai pelaku usaha fashion itu yang harus diperhatikan di dalam digital marketing itu apa sih sebenarnya? Itu dia research trennya. Riset ya. Balik lagi ke marketing. Marketing itu pasti research. Apalagi kita fashion gitu. Dan dengan internet sekarang gitu ya, perubahan fashion itu semakin cepat. Cepat dan kita pun yang pekerja pelaku usaha harus adaptif ya mengikutin ya. Tantangan di dalam digital marketing yang mungkin buat teman-teman pengusaha-pengusaha awal yang mereka rasanya kok berat sih digital marketing tuh, apa sih yang harus kita selesaikan gitu? Kalau menurut aku sih tantangannya akan di biaya. Ya. Karena biaya kan semakin mahal. Oke. Gitu. Aku inget kok, maksudnya kayak contoh iklan di marketplace gitu ya.
dulu banget itu paling cuma perak gitu loh. Iya, iya. 1 digit rupiah gitu, 2 digit. Sekarang bisa 4 digit, 1.000, 2.000 untuk satu kata pencarian. Terus belum lagi potongannya semakin besar gitu loh. Belum lagi boncos. Boncos, nah itu menurutku semakin mahal. Makin mahal ya. Itu tantangannya. Jadi kalian harus benar-benar Siap. kreatif sih. Nggak, Kreatif dan mau belajar ya. karena juga nanti akan semakin banyak gitu loh. Cara-cara lain. Cara ngiklan misalnya kita dulu fokus misalnya di Facebook gitu kan. Sekarang tiba-tiba ada TikTok. Ada juga ngiklan di TikTok. Ya kan. Jadi ya kita nggak tahu nanti ada apa aja. Ada apa lagi gitu. Jadi setelah kalau itu. konsep digital marketing lebih menurut aku adalah kita adaptif. Itu dasar kalau yang aku nangkep ya, karakter atau genre dari digital marketing adalah adaptif. Cepet gitu. Oke guys, kayaknya waktunya beliau mau langsung gas ke airport. Airport deh. Oke, menurut Koko sendiri, digital marketing itu untuk bisnis fashion sendiri itu sepantasnya hanya sampai di periklanan kah atau cuman sebatas memberitahu, mendeliver produk kita atau bagaimana? Luas sih. Luas. Kita harus mainin gitu loh. Tapi fokusnya di mana kita lihat balik lagi ke Oke. setiap bisnis kan beda-beda gitu Beda-beda. loh. Nggak dadakan harus iklan dan lain-lain nggak juga gitu loh. Tergantung kembali ke bagaimana dia punya produk yang mau disampaikan. Betul. Nah ini jelas ya. Kalau ngikutin ini pasti banyak banget yang harus kita sampaikan. Nah apa sih sebenarnya yang pengen Koko sampaikan untuk pengusaha-pengusaha untuk lokal yang ada di Bali sendiri atau mungkin general lebih ke Indonesia? Kalau aku bilang sih balik nggak berubah sih, balik ke strength. Strengths ya. Balik ke strength-nya gitu loh. Kayak misalnya Bali, kalau aku perhatiin sekarang nih di industri misalnya industri fashion Oke. itu sebenarnya sangat relate karena kan lebih nyerempet ke art, seni. Oke. Dan Bali aku bilang seniman semua orang-orang Bali. Ya kan kayak misalnya muncul TikTok ya kan TikTokers banyak banget Banyak dari banget Bali. dari Bali. Jadi fokus ke sana gitu loh. Kalau misalnya aku bilang misalnya di baju nih, di baju kalian di Bali itu pasti akan kalah dengan cost production di Jawa. Ya Itu udah pasti. pasti. Dari karakter, kebudayaan dan lain-lain. Kalian kalau ngadu-ngadu efisien pasti kalah. Kalah. Pasti kalah. Nggak akan Sambil bisa. curhat kalah. Nggak akan bisa production kamu di Bali bisa lebih murah, lebih efisien dari di Jawa. Tapi strength kalian adalah kreatif. Kalian orang-orang kreatif, explore di sana. Gitu loh. Kebetulan tadi aku sebelum ini aku ngeliat aku ada follow selebgram worldwide luar negeri gitu ya. Terus dia nge-tag ada brand bikini Oke. gitu. Dan itu keren banget gitu loh. Dan itu made in Bali. Oke, Made sudah in mendunia Bali. ya. Mendunia, worldwide shipping dan lain-lain. Wow. That's why kalian fokus di strength-nya kreatif. Jangan itu jualnya mahal banget pakai dolar gitu loh. Satu bikini itu bisa 500.000, 600.000 gitu loh. Itu fokus di sana. Fokus ya. Jangan ngadu efisien pasti kalah. Aku bilang. Jelep langsung. Aduh, thank you so much Niko. Jojo dari Jakarta terus diundang ke sini. Tapi memang sih, kok kalau ke sini selalu sampai pagi. Nanti next ada seseorang yang di belakang Koko itu adalah seorang wanita yang superior. Ya, karena sejauh ini yang kita rasakan adalah kurangnya edukasi ya, sebenarnya edukasi ke personal masing-masing di dalam orang-orang yang sedang melakukan usaha yang mereka buat lokal brand itu yang memang harus kita tanamkan ke mereka ya tentang edukasi. Betul. Ya jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau belajar
apapun pasti bisa kita lewatin. Yes, pasti bisa. Iya, dan yang paling penting adalah untuk supaya mencapai goals tertinggi kita harus fokus ya Ko ya. Fokus mulai dari apa yang strength kita gitu. Sama kayak aku dulu fokus mulai dari strength aku yaitu pengalaman mama di kain. Jadi akhirnya diperdalam lah di situ. Makanya bisnis pertama aku ya ini MFG gitu loh. Sampai sekarang masih ada. Iya. Dan mendunia kan. Amin. Oke guys, hari ini pertemuannya kita ngobrol-ngobrol santai dengan Andre Kokois. Sampai sini aja. Next lagi kita akan membahas yang lebih dalam. Semoga Koko punya waktu lagi ya untuk datang ke podcast ini. Dan akan didampingi oleh wanita hebat yang di belakangnya. Kesini juga. Makasih banyak sudah mampir di podcast kami di Etitalk. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman kita pengusaha lainnya, tepat khususnya di Bali, supaya bisa lebih kreatif, lebih bisa menggali strength-nya supaya bisa lebih maju ke depannya. Yes. Thank you so much Ko. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.